Prostitusi telah menjadi salah satu profesi tertua di dunia. Prostitusi menemukan model lain dalam sistem pergundikan yang merupakan praktik umum pada zaman tersebut. Para raja dan bangsawan pada masa itu memiliki selir sebagai simbol kekuasaan dan status sosial mereka. Ketika para gundik ini tidak lagi dibutuhkan atau dititipkan di tempat lain, banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau pasangan hidup. Beberapa di antaranya terpaksa beralih ke dunia prostitusi sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Selamat datang di saluran YouTube Taksa Kaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Prostitusi telah menjadi salah satu profesi tertua di dunia, memiliki sejarah yang melacak jauh ke masa lalu. Walaupun tidak ada catatan pasti mengenai kapan tepatnya profesi ini mulai muncul, kehadirannya telah terus ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Bahkan, prostitusi tidak pernah benar-benar punah, dan justru terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks Indonesia pada masa kolonialisme, prostitusi menemukan model lain dalam sistem pergundikan, yang merupakan praktik umum pada zaman tersebut. Pergundikan adalah hubungan yang terjalin antara tuan tanah, biasanya orang Eropa, dengan perempuan bumiputra, perempuan pribumi, yang menjadi bawahannya. Praktek pergundikan ini berkembang di Hindia Belanda dan melahirkan sebuah kelas masyarakat baru yang disebut kaum Indo. Asal-usul pergundikan modern di Indonesia dapat dilacak hingga masa kerajaan, di mana komodifikasi terhadap perempuan telah menjadi bagian integral dari sistem feodal. Para raja dan bangsawan pada masa itu memiliki selir sebagai simbol kekuasaan dan status sosial mereka. Selir ini terdiri dari anak-anak bangsawan yang diserahkan oleh keluarganya sebagai bentuk loyalitas, serta perempuan dari kelas bawah yang dijual atau diberikan untuk meningkatkan derajat mereka. Praktek komodifikasi terhadap perempuan tidak terbatas hanya pada Jawa, tetapi telah menjadi fenomena umum di seluruh Asia pada masa itu. Meskipun tidak sepenuhnya seperti industri seks komersial modern, sistem ini memberikan landasan bagi perkembangan industri prostitusi di masa depan. Selama periode kolonial Belanda, bentuk-bentuk yang lebih terorganisir dari industri seks berkembang pesat. Sistem perbudakan dan pergundikan tradisional disesuaikan dengan kebutuhan dan adat istiadat masyarakat Eropa, dan praktik ini terutama berpusat di daerah pelabuhan di Kepulauan Nusantara untuk memuaskan para prajurit dan pedagang Eropa. Selain itu, kehadiran Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) juga mempengaruhi lahirnya sistem pertaian di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Banyak pegawai VOC yang datang ke Hindia Belanda sebagai perjaka dan tidak membawa keluarganya. Mereka kemudian memilih untuk tinggal bersama perempuan pribumi sebagai nyai. Pada awalnya, perempuan pribumi ini dipekerjakan untuk mengurus rumah tangga pegawai kulit putih. Tetapi lambat laun hubungan ini tidak hanya berhenti pada tugas rumah tangga saja, melainkan juga mencakup hubungan intim. Relasi kuasa antara majikan, orang Eropa, dengan budak perempuannya ini membuat pergundikan menjadi sebuah sistem yang sulit untuk diberantas. Pergundikan terus berlanjut selama masa kolonial karena sistem ini diwariskan oleh keturunan atau orang-orang Indo. Ada beberapa faktor yang menyebabkan prostitusi dalam sistem pergundikan ini berkembang pesat. Salah satu alasan utama adalah engganinya pria Belanda membawa keluarga mereka ke daerah koloni karena perbedaan iklim yang mencolok antara Eropa dan daerah tropis seperti Indonesia. Selain itu, perjalanan yang memerlukan waktu yang sangat lama dari Eropa ke Hindia Belanda juga menjadi kendala, dan perjalanan tersebut sangat berbahaya terutama bagi perempuan Eropa yang tidak terbiasa dengan iklim tropis. Di samping itu, peraturan gereja saat itu mengharuskan seorang laki-laki Eropa Kristen menikahi seorang perempuan Kristen pula. Jika seorang laki-laki Eropa Kristen ingin menikah dengan seorang perempuan pribumi, perempuan tersebut haruslah beragama Kristen, dan sebagai gantinya, dia memperoleh kewarganegaraan suaminya. Hal ini menyebabkan banyak hubungan tanpa ikatan antara laki-laki Eropa dengan perempuan Asia. Namun, karena tidak banyak perempuan pribumi yang bersedia masuk agama Nasrani, hubungan ini seringkali berakhir tanpa ikatan pernikahan. Seiring dengan kebijakan penghentian pengiriman perempuan Eropa ke Hindia Belanda, praktek pergundikan semakin diatur, dan muncullah sebutan nyai bagi para gundik. Pada awalnya, istilah nyai atau nyahi mengacu pada bahasa Bali yang berarti adik perempuan atau perempuan muda.
serta digunakan dalam wilayah budaya Sunda yang berarti wanita dewasa. Namun, ketika praktek pergundikan semakin meluas, istilah nyai mulai memiliki konotasi lain, yaitu gundik, selir, atau wanita simpanan para pejabat dan serdadu Belanda. Pengalaman menjadi nyai tidaklah mudah, dan banyak di antara mereka yang mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan penindasan. Ketika para gundik ini tidak lagi dibutuhkan atau dititipkan di tempat lain, banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau pasangan hidup. Beberapa di antaranya terpaksa beralih ke dunia prostitusi sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Anak-anak yang lahir dari hubungan pergundikan disebut sebagai Vorkinderen. Pada awalnya, tidak ada legalitas hukum yang jelas bagi anak-anak Indo, yaitu anak-anak dari hubungan antara laki-laki Eropa dan perempuan pribumi. Namun, setelah masa kolonial berakhir, banyak dari mereka yang mencoba mencari identitas dan kedudukan mereka dalam masyarakat Indonesia. Sejak masa kemerdekaan, peran dan posisi kaum Indo di Indonesia menjadi lebih kompleks. Beberapa di antaranya memilih untuk pergi ke Belanda, sementara yang lain tetap tinggal di Indonesia. Ada sekitar 300.000 orang Indo yang meninggalkan Indonesia dan pindah ke Belanda, sedangkan sekitar 50.000 orang lainnya tetap di Indonesia dan dianggap sebagai bagian dari masyarakat Eropa meskipun tidak semuanya memiliki darah Eropa. Meskipun jumlah kaum Indo lebih banyak daripada orang Belanda totok, Belanda asli, namun posisi penting dalam pemerintahan masih didominasi oleh orang Belanda asli, sementara orang Kreol dan Indo hanya mendapatkan posisi tertentu yang tidak strategis. Bentuk diskriminasi ini menyebabkan pembentukan Indo-European Verbond, IEV, pada tahun 1919, yang bertujuan untuk memperjuangkan nasib orang Indo di Indonesia dan menekankan bantuan ekonomi serta emansipasi sosial mereka. Namun, secara politis, IEV tidak sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya. Prostitusi di Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan sosial yang signifikan selama berabad-abad. Dari sistem pergundikan pada masa kolonial hingga situasi yang lebih kompleks pada masa kemerdekaan, prostitusi tetap menjadi fenomena sosial yang kontroversial dan kompleks. Dampaknya tidak hanya pada para pelaku prostitusi, tetapi juga pada masyarakat luas, terutama bagi anak-anak yang lahir dari hubungan pergundikan dan terpinggirkan dari hak-hak mereka. Dalam upaya menghadapi fenomena ini, pemerintah dan masyarakat perlu terus mencari solusi yang tepat dan humanis untuk membantu para pekerja seks dan melindungi hak-hak mereka. Penting juga untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan risiko prostitusi, serta pentingnya memperlakukan pekerja seks dengan martabat dan menghormati hak asasi mereka. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada empati serta pengertian, masalah prostitusi dapat ditangani dengan lebih efektif dan manusiawi. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.